dulu nih. Salsabila, Hadir Bu. gimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allah kuat sehat. Salsya kemarin kenapa nggak masuk? Hari ini masuk kan pelajaran ya Bu? Kemarin sakit. Pakar Bu. Oh, nggak sakit. Dengar keterangannya kemarin soalnya. Iya. Siti Fauzia? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, oke, habis semua ya. Ya Bu. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini absen nomor 2. Ah, ini ya jarang masuk ini. Seharusnya ini. Ayo berdoa. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Ibu lihat sudah mulai mengantuk semua. Mungkin ada baiknya kita berdiri sebentar untuk eksekutif. Oke ya, semuanya ikutin. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah Maha Pengasih, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Baik, langsung saja kita memasuki materi pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ya Bu. Ya, Mengenai alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. baik, tepuk tangan dulu Sasha. Nah, itu kan contoh dari materi kemarin. Ada yang tahu nggak di sini yang kemarin? Contoh dari alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya, Sasha? Kita punya misalnya ada siang, ada malam, penggantian siang ke malam, kemudian peredaran matahari mengelilingi bumi. Benar sekali. Contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu lagi? Ini Bu, kita baru. Ya, itu salah satu dari kekuasaan Allah ya. Karena manusia tidak bisa membuat bukit itu seperti itu. Nah, berarti Anda masih ingat ya? Ya Bu. Nah, langsung saja kita mau memasuki pembelajaran pada siang hari ini. Namun di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, boleh kita baca satu persatu ya. Mungkin dari Siti Fauzia mungkin boleh dibaca dari yang pertama. Bu, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran yang pulih, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat. Bagus, selanjutnya Sasha. Melalui pembelajaran jigsaw, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk baik dan menjauhi hal buruk. Selanjutnya Salsabila. Ketika itu melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan tantangan
cahaya. Ya, Bahwa meyakini pada itu maksudnya bahwa ada malaikat yang mengawasi kita. oke. Ya, si Fauziah. Iman kepada malaikat tubuh ini apa? Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya, bagus. Nah, kita lebih pastinya kita lihat ya, apa sih pengertiannya. Jadi, iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa berhenti. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak nih contoh kita dan kehidupan sehari-hari iman kepada malaikat contohnya? Oke, kita semuanya satu ya. Ayo satu dulu. Contohnya. Takut berbuat dosa karena takut dicatat sama malaikat. Dan mati. Oke. Ada lagi contohnya, Anda? Memperbanyak amal karena nanti di akhir ketika akhir kita nyatakan apa saja yang dilakukan selama di dunia. Bagus. Ayo Siti Fauziah. Lalu malaikat yang memberi rezeki itu Bu, kita percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki Melalui perantara oleh mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah sifat dan perilaku malaikat. Ternyata malaikat itu berbeda dengan manusia. Yang pertama, selalu taat dan tidak bermaksiat. Jadi malaikat itu yaitu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia diciptakan cahaya? Berbeda dengan kita diciptakan dari bisa berubah wujud. Nah, bisa berubah wujud. Gimana itu Bu? Ada yang tahu nggak bisa berubah wujud contohnya seperti apa? Ini Bu, ada yang tahu gini. Ada salah satu pernah dengar kalau misalnya kita itu ada misalnya gimana ya Bu? Misalnya ada yang membantu pas kita lihat itu tidak lagi itu mana itu malaikat itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Yang mana itu akan membatas iman manusia. Nah, betul banget. Contohnya lagi itu ketika mau ini sakaratul maut, kalian pernah membaca sebuah kisah bahwasanya itu malaikat yang mencabut nyawa Ya. Israel. itu pernah itu seperti ketika kita begitu seperti dia itu berubah wujud tergantung pada amal perbuatan kita bagaimana bentuknya. Nah, tidak makan, minum dan tidak berjenis kelamin berarti sempurna ya. Kalau kita sehari nggak makan gimana rasanya? Bisa. Kalau nggak minum, Haus, banyak dehidrasi Bu. nah, ternyata malaikat itu mempunyai sifat yang sangat sempurna, yaitu dia tidak apa-apa, tidak makan, tidak minum dan juga tidak berjenis kelamin. Cukup Allah yang maha mengetahui ya. Ya Bu. Selanjutnya tidak pernah lelah dalam beribadah. Nah, jadi malaikat itu selalu sujud kepada Allah. Kalian sudah sholat belum hari ini? Lagi libur Ibu. Libur. Fauziah? Halo Bu. Belum sholat ya nanti belum dari sekolah. Selanjutnya itu menyukai zikir. Nah, kok bisa malaikat menyukai zikir? Jadi malaikat itu sangat suka memuji Allah dengan cara bertasbih. Yang selanjutnya mendoakan orang yang menunggu sholat berjamaah. Nah, di sini siapa nih yang pernah ikut orang tuanya sholat berjamaah di masjid? Bu. Ya? Nah Bu. Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat Maghrib. maghrib. Oke. Jadi kamu berarti menunggu aja deh sholat nggak mau. Sholat juga nih. Sholat Bu. Ya, sholat kan? Ya Bu, sholat. Baik, ini udah paham apa belum Anda? Udah Bu. Baik, kita bisa selanjutnya. Nah, di sini ada tugas malaikat. Mungkin ibu mau kalian membaca. Ayo, Sasa. Bu, baca imam satu-satu. 5 boleh. Nanti sisanya boleh teman-teman. Tugas malaikat yang pertama itu Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, hujan, angin dan kesejahteraan makhluk. Israfil meniupkan kekala pada hari kiamat dan kebangkitan. Israel harusnya Mencabut nyawa makhluk hidup. Ya, ayo lanjutkan. Malaikat. Bukan nakir. Ya. Mencatat amal baik dan buruk. Bu salah. Rakit itu menanyai di alam. Kalau rakit aktif, Mencatat amal baik dan buruk. ya,
Nah, ayo kita baca bersama-sama Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ada yang Al-Quran? Wah, Sama-sama ya, Nanda? bentar Bu, buka Quran dulu. Ya. Tiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Ada yang mau baca artinya Kak Ki? Ayo Siti Fauzia. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Nah, jadi miliknya siapa di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun. Ampun itu ada tahu nggak apa? Sombong. Oke, sombong ya. Nah, tidak pula merasa Letih. letih itu apa, Nanda? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Nah, di sini iman kepada malaikat khususnya Rafiq dan Atid mengingatkan bahwa manusia itu selalu diawasi dari seluruh perbuatan yang dibicarakan. Kesadaran ini merupakan membuat seorang itu harus berhati-hati dalam bertindak, menjaga ucapan dan berusaha melakukan kebaikan. Nah, di sini Ibu mau kalian ceritakan satu contoh pengalaman ketika kamu belajar dari kesalahan. Boleh dicatat di buku tulis, nanti Ibu tunjuk satu-satu ya. Ya Bu. Siapa nih? Siapa? Jawab deh. Contohnya diawasi misalnya pengalaman. Bisa kan? Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk menjawab. Nah, ini udah waktunya habis. Kita mau ambil loh siapa nih kira-kira. Ceritakan satu contoh pengalaman ketika kamu belajar dari kesalahan. Salah satu kita. Baik, jadi gini Bu, waktu hari Minggu kemarin itu kan Salsa bohong. Karena itu bohong, kalau Salsa itu ini Bu pengen ini Bu, itu pulang malam karena kerja kelompok. Padahal itu Salsa lagi makan sebelah dengan teman-teman. Karena Salsa takut dimarah. Tapi ketika Salsa ingat-ingat lagi, kan ini ada malaikat yang mencatat. Jadi Salsa jujur kalau makan sebelah. Dan akhirnya tidak dimarah karena jujur. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, bagi yang belum selesai nanti lanjutkan di rumahnya ya. Oke, Bu. Ini untuk menjadi tugas di bab ini, bab ketemuan pada siang hari ini. Nah, ada nggak nih pertanyaan untuk Ibu? Bu, ini Ya, kalau minggu depan membahas mengenai apa ya Bu? Minggu depan. Pertama berikutnya. Nah, minggu besok kita akan membahas pembelajaran jigsaw. Peserta didik itu dapat cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk baik dan menjauhi hal buruk. Untuk di minggu selanjutnya ya. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau nih satu orang buat menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Iya, Sasha? Nah, jadi kan materi hari ini tuh mengenai Mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan. Nah, jadi Bu kan materi pertama tadi itu mengenai iman kepada Allah. Nah, jadi di
itu ingat kalau di sisi kiri kanan kita itu selalu ada malaikat yang mencatat setiap perilaku kita, sehingga kita akan mawas diri untuk selalu yakin bahwa di hidup ini tuh banyak malaikat yang memantau kita. Baik, ternyata sudah tersampaikan materi pada siang hari ini ya. Di sini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Belum. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pembelajaran pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, Ibu mau nih untuk doanya, Ibu minta kesediaan dari Siti Fauzia.